PSBB itu apa? PSBB gitu, tapi dilaksanakan tidak. Kalau PSBB itu jika orang dari luar pun nggak boleh masuk. Perlu dikaji. Jadi gini, di dalam Permenkes PSBB itu saya baca, makanya baca. Intinya kalau kita lihat dari yang mengajukan PSBB itu Kota Palembang dan Prabowo. Nah, di dalam menetapkan perwali, seorang pemimpin wilayah atau kepala daerah yang mengajukan itu melihat apa saja yang dibutuhkan apabila PSBB ini pelaksanaannya diterapkan. Nah, sebelum PSBB itu sebenarnya tadi Pak Brigjen Antoni sudah menyatakan bahwa isi dari PSBB itu bagian daripada memperkuat sanksi. Nah, sanksi ini artinya sudah dilihat bahwa contoh tidak pakai masker pun sudah ada sanksi sosialnya, dibawa ke asrama haji misalnya kota kan, sehingga ada tendensi untuk meningkat menggunakan masker. Nah, tinggal bagaimana kecepatan daripada perwalinya, kemudian pergubnya turun dan sebagainya. Pertimbangan itu melihat apa yang akan ditetapkan, memperhitungkan berbagai seluruh yang dilihat. Yang kata Pak Wali itu jangan ada risiko penyakit, Pak Haryojo ngomong timbul penyakit lain. Kan tergantung pimpinannya, ya kan ada pertimbangan ya strateginya bagaimana ya, itu kan mereka yang tahu gitu. Jadi menurut saya sebetulnya begini, PSBB itu digunakan sebagai payung hukum, ya tapi yang sudah dibuat sama kota, sama provinsi itu sudah ada, itu sudah bukan PSBB. Contoh, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan ini, Kepala Dinas Perhubungan ini sudah ada, dan masyarakat sudah tahu kan, protokol kesehatan sudah dilaksanakan kan. Sekarang Anda pakai masker itu protokol kesehatan nggak? Protokol kesehatan. Sekarang masalahnya, kalau manusia itu punya kebutuhan, kan kita nggak bisa larang dia, bener nggak? Orang yang mencari penghasilan hari itu, terus kita tahan, nggak bisa kan? Tapi tetap protokol kesehatan itu dikedepankan. Jadi dia boleh mau apa namanya, mau belanja, mau apa gitu boleh. Tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan, pakai masker, cuci tangan, gitu kan, jaga jarak. Nah itu sebetulnya bagian dari PSBB. Secara regulasi sudah lengkap lah ya. Lengkap, cuman kalau di lapangan itu kan perlu kerjasama yang baik lah semua. Jadi istilahnya ada gotong royong gitu. Jadi kalau tanpa gotong royong ini nggak bisa terlaksana. Kalau secara umum apa yang dilakukan dari Pak Gubernur, yang saya lihat Pak Bupati, Pak Wali Kota itu sudah bagus. Cuman pengeterapannya ke lapangan itu perlu. Ya, nanti kalau Anda lihat di Pasar Palimo itu kan masih belum. Nah itu juga kan masyarakat kesadarannya. Jadi kalau pemerintah udah mendorong tapi masyarakatnya nggak mau, kira-kira gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.